teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Ini di background Mas Do terdengar suara sayup-sayup rintik-rintik hujan, kayaknya mau lebat. Jadi kalau agak ada suara hujan mohon maaf ya. Oke, malam ini Mas Do akan lanjut pembacaan umum aja. Mas Do tuh ingin lihatin siapa sih yang lebih sukses, kamu atau mantan kamu? Ya, kita akan lihatkan. Di sini guys sudah ada dua file kiri dan file kanan deh Mas Do nyebut biar gampang ya. Dan ini pembacanya umum, bisa bolak-balik energinya. Jadi harus disesuaikan nih. Jadi ditonton aja yang mana sesuai energinya sama kamu ya. Kita akan lihat ya keadaan dia setelah berpisah atau keadaan kamu setelah berpisah gimana ceritanya. Siapa yang lebih sukses, siapa yang bisa lebih maju gitu. Kita akan lihatkan di sini ya. Tanpa memperpanjang mari kita mulai. Yuk yang pertama dulu ya. Di file kiri ya, kita nih dua file ya. Kita mulai dari file pertama. Di sini ada Seven of Cup ya atau 7 cangkir ya. Di sini adalah gambaran apa teman-teman? 7 cangkirnya adalah gambaran fantasi. Oke. Selain fantasi di sini juga ada gambaran ilusi. Ya. Jadi apa teman-teman? Di sini kalau saya melihat di kartu yang di kiri ini ada gambar orang itu masih hidup di fantasi, ya. Tidak apa ya? Tidak bisa keluar dari tidak bisa move on lah bahasanya. Ya. Orang di kiri ini masih bisa belum move on, ya masih hidup di dalam dunia fantasi, masih dunia dongeng, ya. Mungkin setelah udah dinasehatin nih, udah dinasehatin. Udahlah ini udah nggak jalannya, udah nggak ini, tapi dia tetap kekeh, aku yakin bisa gitu ya. Fantasi ini guys, contoh lagi nih ya, contoh. Dia dulu bilang, aku putus dari kamu, aku bisa cari yang lebih ganteng, aku bisa cari yang lebih cantik, ya, lebih kaya, lebih ini, ya. Dia apa? Berfantasi kalau dia ini orang yang ganteng, orang yang cantik gitu. Ternyata setelah putus tidak sesuai keinginan, ya itu contoh pertama bisa, ya. Jadi di sini ada gambaran apa ya? Tidak keinginan dia tidak terwujud gitu loh. Jadi hanya berandai-andai, berhayal-hayal nih gambaran orang di kiri. Kalau nggak masalah itu juga bisa di pekerjaan ya. Berhenti aku di pekerjaan ini, berhenti aku di perusahaan ini ya. Camkan ini, aku kan jadi lebih kaya, jadi lebih ini. Ternyata tidak ya. Terkadang hidup ini tidak semulus yang kita kira. Ini orang yang di kiri ini masih dalam bisa dibilang bukan apa ya, bahasanya itu orang yang terlalu polos ya. Dengan entengnya, oh putuskan aku kan cari yang lebih ganteng, aku cari lebih kaya gitu. Ternyata tidak sesuai keinginan. Ternyata tidak semudah yang dia kira ya. Jadi teman-teman itu dia yang kita lakukan ini akan ada konsekuensi namanya. Jadi kita nggak bisa apa ya memperlakukan orang itu seenak perut kita. Ya ingat ada konsekuensi ya. Dan kita di hidup ini belum tentu apa yang kita inginkan itu terjadi. Contoh nih, kamu udah jadian sama orang atau dia jadian sama orang nih. Dia ingin cari yang lebih cantik, lebih ganteng misalnya. Dengan anggapan putus dia nih ada yang cari nih, ada yang dapat nih. Tidak segampang itu teman-teman. Belum tentu setelah putus dari ini kamu akan dapat yang lebih baik. Ini nyatanya. Orang di kiri ini ternyata dia tidak sesuai ekspektasi dia ya. Tidak sesuai keinginan dia. Itu kartu pertamanya. Kita lihat kartu kedua. Di sini ada 6 tongkat. Six of Rod atau Six of One di sini ya. Six of One. Yang pertama kartu yang keluar untuk orang di kiri ini adalah tidak sesuai ekspektasi ya. Tidak seperti yang dia bayangkan. Yang kedua ada gambaran 6 tongkat ya. Teman-teman, 6 tongkat ini adalah gambaran apa? Percaya diri. Nah, ini dia. Kita boleh pede, kita boleh percaya diri itu penting banget. Tapi jangan sampai kita itu menjadi orang yang sombong. Ya, terlalu percaya diri, saking percaya dirinya. Ya, ternyata tidak itu tadi saya bilang ya. Dia saking pedenya, wah aku kan dapat lebih ganteng dari kamu, lebih kaya dari kamu, lebih cantik dari kamu. Saking pedenya. Nggak taunya jauh ke belakang, jauh ya, tidak sesuai ekspektasi dia. Nah ini dia. Apa penyebabnya? Di sini ada kesombongan, ada keangkuhan. Ya, teman-teman, energinya di sini saya melihat tuh angkuh, sombong. Ya. Jadi teman-teman, itu tadi saya bilang, kita memang boleh harus pede itu penting. Orang yang nggak pede itu ya susah juga gitu ya kan. Tapi kalau berlebihan, nah itulah dia, segala yang berlebihan itu nggak baik memang. Nah ini yang terjadi, ada gambaran kepercayaan diri yang berlebihan. Itulah dia guys ya. Pedenya over gitu loh, over confidence gitu, berlebihan ya. Jadinya ya energinya ini itu tadi guys tidak baik ya karena terlalu berlebih. Kita lihat kartu ketiga. Yang ketiga ada Knight of Rod atau Knight of One ya, kesatria tongkat. Oke. Nah, di sini teman-teman, kesatria tongkat ini gambarannya fun. Orangnya ini kayak itu tadi guys, kayak anggap remeh, anggap enteng. Jadi orang di kiri ini selain tidak sesuai ekspektasi dia ya, dia ini terlalu pede dan di sini dia ini agak suka anggap enteng.
ada orang itu tipenya tuh ya itu tadi, anggap enteng aja gitu, ya udah kalau nggak apa wes ya wes gitu ya kan, kayak ya wes lah gitu, kayak anggap itu tadi kayak tidak penting gitu ya. Nih misalnya dia udah nikah berapa puluh tahun dengan entengnya, udah kita cerai aja, ngapain pusing-pusing aku cari yang baru. Itu kan secara tidak langsung dia menganggap enteng pasangannya. Nah ini terlalu pede, terlalu menganggap rendah ya, ini yang tidak baik. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya ini penghambat buat dia untuk menuju ke depannya atau kesuksesan dia. Orang di kiri ini apa penghambatnya? Ini dia terlalu pedenya satu, terlalu merendahkan orang lain satu ya. Kita tidak bisa merendahkan orang lain teman-teman ya, hidup ini berputar ya, roda berputar ya. Inilah dia teman-teman, terkadang di hidup ini yang hal sepele, memang mungkin ini kelihatannya sepele, tapi itulah tadi ya, hal sepele ini berdampak besar ya. Terlalu pede itu mungkin sepele dengarnya, terlalu pede ya, sombong gitu ya, ternyata dampaknya besar banget. Kita lanjut nih kisah orang di kiri ini apa lagi. Nah berikutnya di orang di kiri ini ada gambaran dua pedang atau two of sword ya. Ini adalah gambaran orang yang lagi berdiam diri dengan dihadapkan dua pilihan. Ini dia teman-teman, dia saat ini yang di kiri ini nggak ke arah cinta. Saya lihat di sini setelah putus, atau nih gambaran energi yang putus nih ya, atau gambaran kamu di sini saya melihat dia stuck nih. Stuck kenapa? Itu tadi guys, dia belum merubah sifatnya yang di kiri ini. Dia masih stuck dengan sifat sombongnya, dengan anggap entengnya, dengan terlalu pedenya ya. Dia stuck di sini teman-teman. Jadi pilihan dia, ini ada dua pilihan nih bercabang ya. Dia akan bisa berubah atau akan keluar dari zona ini kalau dia bisa melepaskan six of one-nya dan knight of one-nya tadi ya. Sifat terlalu percaya diri dan menganggap enteng. Percaya diri ini nggak boleh habis, memang harus ada sedikit ya. Kita nggak boleh juga nggak pede. Wah, kalau nggak pede lebih parah lagi teman-teman, ngapa-ngapain takut ya. Nah, terlalu berlebih pun nggak bagus juga gitu ya. Nah, inilah jadinya, makanya itu balance guys, harus balance ya. Jadi di sini gambaran tarot bilang dia akan sukses ya, orang di kiri ini akan bisa sukses di pile 1 ini kalau dia bisa melepas hal itu ya. Kalau dia bisa, nggak usah lepas deh, merubah aja deh, merubah sedikit gitu ya, agar tidak terlalu berlebihan tadi. Itu bisa, ada gambaran bagus banget gitu. Nah, berikutnya ini ada gambaran 8 tongkat. Hal yang terjadinya tiba-tiba. Ini tadi teman-teman ya. Saya bilang kalian udah lama nikah nih sama orang di kiri ini, udah lama nikah, misalnya puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dengan entengnya tadi ada gambaran enteng. Dia entengnya selingkuh ya. Entengnya dia percaya diri bisa dapat yang baru. Jadinya apa? Main buang, main campakkan. Karena ketahuan nih guys. Ini tiba-tiba terjadinya baru-baru ini, saya lihat di kiri ini. Kenapa? Ya karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan dia lanjut gitu. Jadi orang di kiri ini guys, itu tadi guys, terlalu menganggap remeh gitu ya. Kayak itu tadi, dan nikah 10 tahun itu kan hal yang sakral ya. 10 tahun dia menjalani rumah tangga, dia menganggap itu hal yang biasa. Ya kalau buat sebagian orang ya nikah setahun aja itu, wah ini aku udah komitmen, udah punya anak, udah punya pasangan gitu ya kan. Nah buat dia ini hal yang biasa gitu ya. Ah ngapain pusing-pusing, ngapain ambil pusing, kata si dia. Gitu dia. Ini terakhir ada agak hukuman sih. Ini ada judgment, karma. Ya lambat laun ini akan menangkap ke dirinya sendiri ya. Ini akan berdampak ke pekerjaannya bisa jadi guys. Kenapa? Orang yang terlalu pede juga nggak baik untuk di pekerjaan. Contoh, kita di dunia kerja itu dihidupi dengan aturan ya. Orang yang terlalu pede dan anggap remeh, dia akan melanggar aturan. Orang yang sudah melanggar aturan ya tadi bisa berdampak fatal buat dia. Jadi orang di kiri ini guys sudah kelihatan ceritanya. Penghambat dia untuk sukses ya, ternyata itu adalah terlalu pede dan menganggap enteng. Ini pile 1 udah selesai. Kita lanjut ke pile 2 ya. Buat teman-teman sekali lagi kita ini lihat kan kisah ya. Siapa yang lebih sukses. Jadi ada 2 pile ya. Biasanya kan 1 pile aja gitu. Ini pile kiri, kalau nggak cocok nih kita coba pile kanan, mana tahu energi kamu di sini. Pusatkan energimu, kita mulai. Yang pertama langsung keluar di pile kanan itu King of Sword ya. Atau Raja Pedangnya, King of Sword. Oke. King of Sword di sini teman-teman, atau Raja Pedang di sini adalah gambaran ciri-ciri. Orangnya itu objektif ya. Fair nih, yang kanan nih orangnya nih kalau saya lihat ya fair ya. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, ya aku kan lebih jahat gitu. Ini orangnya fair-fairan ya. Kamu nolong aku, akan kutolong. Kamu nggak nolong, ya sudah, aku nggak nolong kamu gitu. Ini orangnya enteng aja, gampang. Gampang di sini beda sama yang kiri ya. Gampang yang di kiri itu dia merendahkan. Kalau ini dia anggap gampang kalau kamu juga nggak mempersulit gitu. Ya, contohnya itu tadi. Kamu sopan, aku sopan. Kamu baik, aku lebih baik ya. Kamu jahat, aku lebih jahat. Nah, ini gambaran orang si King of Sword ya.
orangnya bermain logika. Ini kalau saya lihat orang di kanan, dia tuh mikirkan masa depan, ya. Contoh, wah aku ada uang 2 juta nih, kalau aku habisin sekarang, besok aku makan apa, ya. Ini dia akan selalu ada safety, ya. Walaupun mungkin udah apa ya, udah saya bilang udah berlebih, ada tabungan lebih, tapi dia itu masih mau menabung. Ini bagus guys, ini bukan hal yang buruk. Ini hal yang bagus. Berarti apa? Dia memikirkan hal ke depan. Nah, ini orang pertama dari ciri-ciri udah bagus saya lihat. Ini ciri kamu kah atau mantan nih? Ayo, ya. Ini udah ada king, langsung disuguhi king ya. Kita lanjut. Yang kartu kedua di sini ada gambaran blade ya, kenaik ya. Berarti di sini kenaik of sword nih. Blade ini pedang ya. Kalau di sini pisau dan ini beda apa aja sih, ini tarot apa namanya? Tarot custom. Oke. Di sini ada lanjut lagi kenaik of sword. Nah, kenaik of sword di orang kedua ini ciri-cirinya tadi bagus ya, kartu pertama. Yang kedua ini adalah gambaran orangnya itu pikirannya terbuka ya. Orangnya terbuka, kalau dinasehatin tuh dia akan dengarkan. Ada yang tipe orang tuh kalau dinasehatin tuh kayak nyolot gitu ya kan. Ah kamu siapa kok sok-sok nasehatin aku, tahulah aku lebih tahu ini. Nah, ini orang yang kanan ini, yang pile 2 ini, dia tuh lebih pemikiran terbuka. Kalau dinasehatin, kalau cocok dia jalani, nggak cocok ya sudah gitu. Yang penting dia mendengarkan. Bertolak belakang sekali sama orang yang di kiri. Maka itu guys, ini kita cerita kamu dan mantan ini bertolak belakang. Maka itu sulit untuk nyatu gitu. Karena dari sifat aja udah jauh banget tolak belakangnya ya. Nah, itu dia tuh kartu yang kedua, ada Knight of Sword. Terus juga ada di sini ada gambaran direct. Orangnya ini main belak-belakan yang kanan ini. Guys, orang belak-belakan ini ya sebenarnya ada bagus ada negatif sih. Kalau masalah bagusnya dia akan belak-belakan, dia akan jujur. Cuman orang yang belak-belakan ini terkadang itu tadi agak nyelekit gitu ya. Dia kurang bisa menempatkan kata-kata. Contoh kalau teman kita bawa badan, kita mungkin kan pakai isyarat lah ya. Maaf ya, ini badanmu ini kurang wangi ya. Coba deh pakai deodoran ini. Itu kalau orang yang mulutnya santai. Kalau yang kanan ini dia emang bener ya kan, jujur, memang jujur, tapi wih kok ini bau kali. Sana. Nah, kayak gitu. Tipenya gitu ya. Itulah manusia itu beda-beda ciri-cirinya. Ini kalau yang kanan ini lebih terbuka tapi kurang bisa menempatkan posisi ya. Kayak mainnya main ngomong aja gitu, ya. Memang bener yang diomongin, cuman tuh tadi ya guys. Kalau terlalu apa ya kan mungkin orang bisa tersinggung ya. Biasalah manusia. Sifatnya itu berbeda-beda, nggak bisa kita salahin juga ya kalau ini sifat kamu gitu. Kita lanjut. Nah, berikutnya di file kedua ini tadi udah 2 kartu nih mengatakan ciri-ciri ini, ciri-ciri yang lebih disebutkan. Ayo ciri-ciri kamu nggak nih? Kita lihat yang ini. Ini ada gambaran two of swords atau 2 tongkat. Nah, di sini teman-teman ada gambaran pilihan. Oke. Di sini saya melihat kamu dengan yang tolak belakang ini memutuskan ya. Karena apa? Sebuah pilihan, ya. Kita di hidup ini harus ada punya pilihan yang kukuh ya teman-teman. Ya itu tadi pilihan ya, disakitin aku lepaskan ya udah gitu. Daripada disakitin bertahan ujungnya berantem nggak kelar-kelar. Kalau ini dia ini tadi saya bilang direct, orangnya itu apa adanya, belak-belakan ya. Dia ketahuan selingkuh pasangannya ya udah kita cerai, kita putus katanya. Ngapain kita pertahankan hal yang tidak penting ya. Mungkin kalau sebagian orang oh ini akan anak, kalau ini dia enggak ya. Daripada makin hancur, daripada makin rusak, ngapain gitu. Ya, terus. Nah, di sini juga ada gambaran potensial. Di sini kalau kita lihat di segi karir, orang yang di kanan ini jauh lebih meningkat dari yang kiri. Kenapa orang di kiri tadi menganggap enteng? Memang saat ini dia baik-baik aja saat ini, tapi bisa menjadi bom waktu yang di kiri. Kalau di kanan, ada potensial, ada gambaran belum kelihatan hasilnya, tapi ada potensial gitu loh. Kalau kami baru buka usaha itu, kalau orang di kanan ini ya mulai nampak lah akan ada hasil. Kalau yang pekerjaan dia udah mulai diterima, tapi belum gajian gitu. Intinya udah ada potensial gitu ya. Ini untuk orang di kanan nih ada gambaran potensi, ini bagus gitu ya. Ada gambaran potensi, ya. Jadi bertolak belakang ya kisah kiri dan kanan gitu ya. Ayo kamu yang mana nih? Terkadang tak bisa kita pungkiri ya, mungkin ini kisah mantanmu, ini kisah kamu. Kita nggak tahu, nih yang lebih tahu kamu. Komen di bawah. Ya kita lanjut. Berikutnya ada 4 tongkat. Nah ini dia bersambung yang tadi. Tadi ada potensi, sekarang saya melihat ada hasil. Nah, ini teman-teman. Ternyata potensi ini datang dari mana? Dari kerja keras kamu sebelumnya. Contoh, kamu yang dulu pengen punya usaha, nabung, ya. Karena untuk membangun usaha nggak mungkin langsung dong. Kita harus ada modal. Dan modal di sini saya lihat kamu dapatkan dengan susah payah. Itu tadi menabung. Atau yang di bidang pekerjaan, pengen banget masuk perusahaan ini, kamu belajar, ya. Kamu mati-matian, bersaing ini. Ya, ini dia ada gambaran hasilnya udah kelihatan, ya. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang di luar sana, terkadang hasil itu nggak langsung, nggak instan ya, butuh proses. Ini kadang anak-anak sekarang ya, anak milenial sekarang kalau saya lihat tuh baru gagal dikit udah langsung kayak lemes gitu ya kan.
pengen langsung instan, nggak bisa guys. Harus ada jatuh bangunnya dulu. Lanjut nih. Berikutnya juga selain udah kelihatan hasil, udah ada potensi, udah kelihatan. Berikutnya ada 8 pedang. Nah, di sini saya melihat yaitu tadi guys, bagaimanapun walaupun kalian tidak cocok sama yang kiri ini, saya melihat masih dihantui, masih ada gambaran ya, masih teringat lah walaupun mungkin bukan ada rasa cinta tapi teringat mungkin ya pasti ada kenangan dong ya. Kamu dengan mantan bagaimanapun bencinya sama mantan pasti ada kenangan indah. Kita nggak bisa pungkiri itu dong ya sama mantan. Di sini saya lihat nih kamu masih kayak ada ya adalah terpikir-pikir gitu ya, masih ada mungkin mengingat ya. Entah mungkin nih biasanya lebih ke arah yang udah punya anak nih, biasanya memikirkan mantan tuh kadang, "Ini apakah anakku kayak mana ya setelah kami pisah?" Gini-gini, biasanya arahnya ke sana nih. Kalau yang belum punya anak ya itu tadi guys ya, pasti bagaimanapun kalian ada rasa kepikiran lah ya kan? Nah, jadi di sini gambarannya kelihatan ya bertolak belakang banget antara kiri dan kanan ya kisahnya. Satu ini sombong, angku ya. Kalau yang di kanan ini lebih belak-belakan ya. Oke, kita lanjut aja yang terakhir nih. Terakhir di sini ada gambaran temperance ya. Keseimbangan. Nih, temperance. Saya kembalikan dulu. Temperance ini ada gambaran ya, ini tadi keseimbangan, bereksperimen ya. Jadi di sini gambarnya orang di kanan ini dia mau mencoba, eksperimen itu mau mencoba, teman-teman. Nah, berbeda sama yang kiri, dia saking sombongnya dia belum mencoba udah mikir, "Ah, gampang, nanti aku cari yang baru." Kena pecat gampang, nanti dapat kerja yang baru, tapi nggak mencoba, hanya sekedar di pikiran. Ini yang bahaya. Orang di kiri ini terlalu optimis, ini tadi terlalu pede. Kenapa ini bisa jeopardize ya, atau mengacaukan atau mengganggu nantinya. Terlalu pede ini nggak baik gitu. Nah, kalau di kanan ini orangnya mau mencoba, ini tadi nggak instan dia. Ya, hasil yang didapatkan ini ada proses. Saya lihat orang di kanan ada proses ya. Dia tidak langsung ya dapat, ya butuh proses. Jadi ini udah kelihatan siapa yang lebih sukses. Kalau saya lihat nih di pile 2 orang yang di kanan. Karena dari sifat ya, kita lihat dari sifatnya itu dua sifat ini mengatakan yang baik. Sekarang kamu komen nih kisah kamu yang kiri apa yang kanan ya. Orang terlalu pede dan tidak memikirkan, atau yang di sini ya orangnya belak-belakan gitu. Yang mana? Komen aja di bawah. Kalau kecepatan bisa diulang file 1 dan file 2-nya ya. Teman-teman yang mau di personal reading, monggo follow Instagramnya Masdo di @masdooracle, nanti ada petunjuknya di sana. Terima kasih udah nonton. Yang mau dibacain komen aja, mau apa aku bacakan ya. Silakan. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata salam dari Masdo. Dadah guys, dah.